Shalom, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kita tiba-tiba sudah di akhir bulan Mei. Ada yang merasa bahwa bulan Mei terlalu cepat? Ternyata lama ya. Oke, kita buka ayat kita di Efesus 6. Kita mulai baca dari ayat 10. Saya reminder sedikit Bapak Ibu Saudaraku, selama sebulan ini kita belajar soal apa Bapak Ibu Saudaraku? Musuh sejati kita. Ya, yang di minggu pertama kita belajar bahwa musuh sejati kita adalah iblis. Lalu di minggu kedua kita belajar wilayahnya, domainnya. Gitu, wilayahnya musuh itu banyak sekali. Lalu di minggu kemarin kita belajar bahwa musuh kita itu kadangkala menyerang kita saat kita berada di titik terendah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengalahkan musuh kita. Dan cara kita mengalahkan musuh kita adalah dengan kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita baca lebih dulu, Efesus 6 ayat 10. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudaraku. Efesus 6 ayat 10. Saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudaraku baca yang ganjil. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Ya, kita akan bedah satu-satu Bapak Ibu Saudara, apa perlengkapan senjata yang harusnya kita pasang setiap hari untuk mengalahkan si jahat, sehingga setiap hari kita bisa mengalahkan si jahat. Yang siap untuk belajar katakan amin. Amin. Kita lihat dulu ayat 14. Ada 6 senjata Allah yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris, the belt of truth. Atau kalau dalam bahasa Ibrani, sabuk. Sabuk. Tahu sabuk Bapak Ibu Saudaraku? Iya, apa gunanya sabuk? Untuk mengencangkan. Lebih spesifik lagi untuk mengikat semua pakaian menjadi satu. Itu ya. Jadi kenapa Rasul Paulus menaruh ikat pinggang lebih dulu daripada semuanya? Padahal seharusnya ikat pinggang itu dipakai terakhir. Karena ikat pinggang itu yang mengikat semuanya, dan Rasul Paulus memulai ini dengan kata kebenaran. Dalam bahasa aslinya kebenaran di sini adalah aletheia, sama-sama katakan aletheia. Kita harus tahu bahasa aslinya karena nanti di baju sirah keadilan artinya juga sama-sama kebenaran, tapi bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai keadilan. Kita akan nanti belajar apa bedanya kebenaran yang dipakai sebagai ikat pinggang dan kebenaran yang dipakai sebagai baju sirah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, aletheia itu muncul di satu ayat yang terkenal. Kita nggak usah baca ayatnya, saya mau tes di sini. Yohanes 14 ayat 6. Aku berkata kepadamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ kebenaran memakai kata aletheia. Arti aletheia sebagai kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak yang tidak berubah sampai kapanpun. Jarak dan waktu tidak bisa berubah. Lah, aletheia itu adalah pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Gitu.
Ada banyak tokoh-tokoh agama di dunia yang mengajarkan kebenaran. Tapi nggak ada satupun tokoh agama di dunia yang berani mengatakan akulah kebenaran. Mereka hanya bisa mengatakan ini loh jalan kebenaran. Ini ajaran kebenaran. Tapi mereka tidak ada yang pernah mengatakan akulah kebenaran. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Hanya dia yang berani mengatakan bahwa dialah kebenaran sejati. Dialah satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dikalahkan oleh jarak dan waktu, tidak bisa lekang oleh jarak dan waktu. Lalu apa maksudnya kita harus berikat pinggangkan kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku? Kebenaran yang kita terima dalam nama Yesus itu kita ingat satu hal, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kebenaran yang kita punya dalam aletheia itu adalah Alkitab. Karena itu Paulus memulai dengan berikat pinggangkan kebenaran hari-hari ini. Setiap hari, siapa yang membaca Alkitab setiap hari? Satu ayat deh, satu hari, setiap hari. Nah ini sudah lengkap, pakai ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, bawa pedang roh, bawa perisai, sudah lengkap tapi nggak sabuan. Kalau dalam bahasa Italia melorot semua. Habis semua. Makanya diikat sama kebenaran. Dasarnya semuanya harus firman. Begitu. Karena firman itu yang membuat kita akhirnya bisa mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Saat seseorang berkata, aku mengasihi Yesus, aku menyembah Yesus, setiap kali aku nyembah aku selalu menangis, tapi gak pernah baca firman, bisa mengikuti semua kehendaknya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan drama Korea ya. Kalau nangis berarti kesentuh Tuhan, kalau gak nangis berarti gak kesentuh Tuhan. Tuhan Yesus bilang bahwa yang akan dikenali oleh Bapa saat nanti akhir zaman hanyalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapa. Yang mengikuti kehendak Bapa adalah orang-orang yang mengerti kehendak Bapa. Yang mengerti kehendak Bapa adalah orang-orang yang membaca kehendak Bapa. Dan membaca kehendak Bapa hanya melalui Alkitab, gak ada buku lain. Atau sekarang mulai digantikan dengan saya dengarkan khotbah setiap hari. Sama nggak dengan baca Alkitab? Saya harus bilang di sini Bapak Ibu Saudara, beda. Saat kita mendengar kita tidak pernah menyelidiki. Tapi saat kita membaca kita akan menyelidiki. Dan kebenaran itu harus terus-menerus kita baca. Karena itu adalah ikat pinggang kita yang akan menyatukan kita. Kita buka 1 Timotius 3 ayat 16. Atau 2 Timotius ya, sebentar saya cari dulu. Oh, 2 Timotius 3 ayat 16. Mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku. Kita baca sama-sama ya, 2 Timotius 3 ayat 16, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu tidak boleh disampaikan dengan motivasi, dengan yang baik-baik. Firman Tuhan harus disampaikan secara penuh. Nah, kebenaran yang menjadi ikat pinggang kita harus kita baca secara utuh. Ada orang-orang yang tidak pernah baca firman karena tertegur sama firman. Saya mau bilang, berbahagialah kalau Anda ditegur dengan firman. Karena itu saatnya engkau dapat kasih karunia dari Tuhan. Ada orang-orang yang gak pernah bisa ditegur sama firman. Kenapa? Hati mereka sudah keras. Itu yang pertama, ikat pinggang kebenaran adalah aletheia. Kebenaran yang mutlak yang tidak pernah berubah oleh apapun, yaitu Alkitab. Alkitab itu relevan dulu, sekarang, sampai selamanya. Menjawab semua keluh kesah kita, semua masalah kita. Hanya Alkitab saja. Lalu yang kedua, kita kembali lagi di Efesus 6 ayat 13. Ayat 14. Berikat pinggang kebenaran lalu berbaju sirahkan keadilan. Kalau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, the breastplate of righteousness. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, righteous itu artinya kebenaran juga. Lalu bedanya apa dengan ikat pinggang kebenaran? Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan kebenaran juga. Tadi kita ingat ya,
Ikat pinggang kebenaran, yang atas kebenarannya pakai kata aletheia, yang bawah pakai kata dikaiosune. Nah, agak susah ini. Dikaiosune. Bapak Ibu Saudara harus mengingat ini karena kok pagi-pagi diajari Yunani. Nah, kenapa harus seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena kita nanti setelah tahu apa bedanya aletheia dan dikaiosune, kita akan mengerti bagaimana Allah memerintahkan kita. Bahasa Indonesia itu sempit kosakatanya sehingga sama-sama diterjemahkan sebagai kebenaran. Lah, apa arti dikaiosune sampai akhirnya bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai keadilan? Jika aletheia adalah kebenaran yang mutlak, maka dikaiosune menurut leksikon bahasa Yunani adalah kondisi saat Allah berkenan kepada kita atau integritas kita. Ada yang tahu arti dari integritas? Integritas kalau diterjemahkan secara sederhana adalah kesamaan antara perkataan dan kelakuan. Persamaan antara perkataan dan tindakan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara pembawa-pembawa firman yang jago banget khotbah tapi nggak bisa ngelakuin. Ya kalau minjem kata-katanya Bapak Gembala ada tapi di gereja ujung dunia sana gitu ya. Ada orang-orang yang hebat, ikat pinggangnya kencang sekali. Seluruh teori Alkitab hafal. Gitu. Kalau ngomong sama orang menurut Alkitab gitu kan. Anda nggak ingat Sadrak Mesak Abednego gitu. Anda nggak ingat Yunus. Tapi nggak bisa melakukan. Baju zirah keadilan, kebenaran yang artinya dikaiosune adalah saat kita berhasil untuk melakukan kebenaran yang mutlak itu, kebenaran yang ada dalam diri kita akan memunculkan tindakan-tindakan yang benar. Dikaiosune itu artinya posisi yang benar di hadapan Allah. Apa posisi yang benar di hadapan Allah? Nanti saudara-saudara akan mengerti kenapa harus ada perbedaan antara aletheia dan dikaiosune, karena ada ayat terkenal juga yang ngomongin kebenaran. Tapi artinya adalah dikaiosune. Matius 6 ayat 33. Ada yang sudah hafal ayat ini? Ya, kalau sudah dibaca nanti baru mengerti. Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita berpikir bahwa kebenaran di sini adalah aletheia, maka kita sedang menumpuk Yesus 2 kali di situ. Karena kerajaan Allah juga berbicara soal Tuhan Yesus. Jadi, tetapi carilah dahulu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus lagi. Enggak, karena kebenaran di sini memakai kata dikaiosune yang artinya kalau kita baca secara harafiah, carilah dahulu kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu memperkenalkan dirinya sebagai kerajaan Allah sudah dekat, yaitu dirinya sendiri, dan kebenarannya adalah posisi yang benar di hadapan Allah. Nah, hari ini saya harus khotbah yang cukup, ya saya agak takut khotbahnya tapi cukup keras Bapak Ibu Saudara. Apa posisi kita di hadapan Allah? Kita selalu bilang ini. Depannya apa? Hamba. Yang percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan, boleh angkat tangannya. Wah, ada yang agak terus deh kerjaan karyawan deh, hamba mana gitu. Bapak Ibu Saudara, posisi yang benar di hadapan Allah itu kita adalah hambanya Tuhan. Makanya saya pernah bilang di sini Tuhan tidak pernah bertanggung jawab untuk mengabulkan mimpi kita. Kita yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan mimpinya Tuhan. Mimpinya Tuhan, visi dari Tuhan adalah pergi jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Nah, posisi yang benar di hadapan Tuhan adalah saat kita mengerti bahwa seumur hidup kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan, dan pengabdian itu harus dilakukan setiap hari melalui tindakan kita. Saat kita membenci orang lain, kita sedang jadi hambanya siapa? Iblis. Tapi saat kita memaafkan orang lain semenyebalkan apapun dia, egoku udah ngelentek. Gitu kan? Kalau pakai bahasa Perancis ya, wis ngelentek, loro kabeh. Sobek egoku. Gitu. Atau biasanya begini kalau orang-orang zaman sekarang gitu. Kon gak ngerti aku sopo. Loh, Anda aja gak ngerti Anda siapa. Lah kok tanya saya gitu kan. Begitu ya kadang-kadang ya kita ya, egonya naik duluan. Makanya
Baju zirah keadilan itu melindungi bagian sini. Ada apa di sini? Ada hati. Ada emosi dalam sini. Saat kita melindungi diri kita dengan baju zirah keadilan, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang benar dan tidak mengikuti emosi kita. Ikat pinggang untuk mengikat semuanya dalam kebenaran, namun baju zirah keadilan spesifik hanya melindungi hati kita. Saat hati kita benar, kita akan selalu tahu bahwa posisi kita yang benar di hadapan Tuhan adalah hamba Tuhan. Bahwa posisi kita yang sebenar-benarnya hanyalah menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Matius 23 ayat 28. Matius 23 ayat 28. Hari ini kita akan baca banyak ayat Bapak Ibu Saudara, karena demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Di sini pakai kata dikaiosune. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita bisa melakukan hal yang benar, kita bisa melakukan dikaiosune kalau kita kuat dalam aletheia. Gak ada orang yang, Alkitab berkata, kita bisa jadi orang yang benar dalam kelakuan. Tapi kalau kita tidak pernah membaca firman, maka kita adalah munafik dan durjana. Jadi sama kayak kebalikannya tadi. Ada orang yang jago baca firman, tahu semua teori soal firman, sekolah tinggi teologi, tapi nggak bisa melakukan. Tapi ada orang-orang juga yang mengincar, pokoknya aku kelihatan benar, gak perlu baca Alkitab. Kaget saya. Alkitab bilang itu dua-duanya adalah munafik. Jadi saat kita tahu bahwa yang benar adalah Tuhan Yesus, yang benar adalah firman Allah, kita baca firman yang akhirnya membuat kita mengerti aletheia, kebenaran yang mutlak, lalu kita juga melakukannya dengan dasarnya adalah kebenaran itu tadi. Agak sedikit jelimet Bapak Ibu Saudara, namun kalau kita akhirnya mengerti perbedaannya, kita akan mengerti setiap ayat yang kita baca. Ini kebenaran yang dimaksud yang mana? Kayak ayat terkenal Yohanes 8:32, gak perlu dibuka. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Di situ pakai kata aletheia. Jadi yang membebaskan kita bukan perbuatan benar kita, tetapi Tuhan Yesus. Begitu. Sehingga kita nggak salah kaprah lagi. Oh, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku gereja terus, pelayanan terus. Sehingga Alkitab itu tidak ada kontradiksi. Di Yakobus dibilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ke gereja terus, dengerin firman terus, pendalaman Alkitab semua diikutin, tapi kelakuannya gak sesuai sama apa yang didengar, gak sesuai sama apa yang dihafal. Sabu antok tapi gak pakai baju zirah, dipanah sama iblis ya menter, dang loro kabeh. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga benar-benar kita harus tahu apa bedanya aletheia dan dikaiosune, supaya kita akhirnya mengerti, oh, aku butuh mengikat semuanya dengan ikat pinggang kebenaran. Aku harus baca Alkitab. Gak boleh jago doang. Aku harus terus pakai baju zirah keadilan. Aku harus melakukan firman yang kubaca. Jaga emosi, jaga hati. Yang ketiga, Efesus 6 ayat 14. Selanjutnya ayat 15. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sudah pakai sabuk, sudah pakai baju zirah keadilan. Sekarang kita turun ke bawah. Kasut itu sepatu, makanya dalam bahasa Inggris shoes. Nah, nggak tahu kenapa bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai kasut, padahal lebih enak, lebih paham, kita terjemahnya sepatu, gitu kan? Sepatu Injil kebenaran. Kita akan langsung baca 2 Timotius 4 ayat 2 supaya kita mengerti bagaimana seharusnya memberitakan Injil. Sebelum kita baca, Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu apa artinya Injil? Kabar baik. Apa kabar baik yang harusnya dunia tahu? Saya di Mojokerto waktu sharing-sharing sama anak-anak, saya tanya begitu. Kita harus memberitakan Injil, di gereja kan disuruh bilang begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Lah apa isinya? Masa kita ngomong sama orang, kamu harus
percaya Injil. Nah, Injil ini isinya apa? Isinya Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya 6 perlengkapan senjata Allah ini poinnya cuma ke Tuhan Yesus. Namun ada perbedaan utamanya. Perbedaan utama dari sepatu kerelaan hati untuk memberitakan Injil adalah 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini supaya kita semua mengerti setiap piece dari armor of God ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya harus mengatakan ini kepada jemaat semua, kepada para pengkhotbah, kepada setiap ketua komisi, kepada orang-orang, kepada para majelis, Bapak Ibu Saudara, dan semua jemaat yang ada di sini. Berapa banyak dari kita yang berani untuk melakukan ini? Beritakanlah firman. Mungkin kita berhenti di kalimat ini. Karena di kalimat selanjutnya mulai agak susah. Baik atau tidak baik waktunya? Apa waktu yang tidak baik? Bisa nggak kita memberitakan firman saat hujan deras banjir gitu? Terus kita diminta untuk beritakan firman. Selanjutnya, nyatakanlah apa yang salah. Ada yang berani memberitakan firman? Kita lihat ada orang yang salah. Orang itu sahabat kita, lebih tua daripada kita, lebih mengerti firman daripada kita. Tegurlah dan nasihatilah. Ada yang berani seperti itu Bapak Ibu Saudara? Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ini kelemahan dari gereja modern. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab gereja mula-mula, kalau saling tegur menegur keras mereka. Kenapa? Kerasnya dalam sudah dicatat sama Rasul Paulus. Tegurlah dalam kesabaran dan pengajaran. Oh, saya suka negur orang enggak? Negur orang Pak gitu. Saya suka. Tapi orangnya selalu marah balik sama saya. Ya iya, negurnya pakai nada tinggi. Salah kamu. Menurut firman Tuhan lo ya biasa ya gitu kan. Gak usah pakai otot. Loh, saya gak pakai otot, saya pakai firman. Loh, ini sudah ngotot semua. Sudah sampai atas gitu. Kasut kerelaan hati memberitakan Injil tuh ngomongin apa sih Bapak Ibu Saudara? Ngomongin firman Tuhan yang benar dan utuh. Nah, berapa banyak dari kita yang setiap kali kita melangkah kemanapun, apakah kita memikirkan itu? Apakah kita memikirkan, kalau saya berangkat ke sini Tuhan, saya mau jadi pemberita Injil. Kita akan hubungkan dengan sepatu. Ada yang pergi ke mall atau pergi ke gereja deh, sudah lengkap, tapi nggak pakai sepatu. Ada yang kurang nggak? Bahkan mostly banyak orang menghabiskan waktu untuk memilih sepatu apa yang dia pakai. Di dalam kerohanian, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Di dalam spiritual warfare, peperangan rohani yang setiap hari kita jalani, kenapa kita tidak melakukan yang sama untuk sepatu? Kenapa kita malah memilih sepatu yang bukan Injil Damai Sejahtera? Kenapa kita memilih sepatu yang wes aku pokoknya pakai sepatu untuk kerohanian, kok aku pokoknya sepatu yang menyenangkanku? Saat kita jalan di dunia yang jahat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak pakai sepatu, lecet semua kaki kita, dan akhirnya kita nggak bisa jalan. Percuma perlengkapan senjata rohani kita penuh, kita bawa pedang, kita bawa perisai, tapi kita nggak pakai sepatu, nggak bisa berdiri kita, sakit semua. Karena itu setiap kali kita mau pergi kemanapun, pakailah sepatu kerelaan hati untuk memberitakan Injil. Sebelum kita lanjut ke next armor, saya mau tanya pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara memberitakan Injil kepada orang lain? Gak usah jauh-jauh, kepada anak, kepada istri, kepada suami. Kapan terakhir kali? Ada yang tiap hari boleh angkat tangan? Ada yang seminggu terakhir memberitakan Injil? Injil apapun. Loh, Yesus mengasihi kamu, itu sudah Injil. Tuhan berkati, itu sudah Injil. Tuhan berkatinya tapi pakai baju sirah keadilan ya, dengan senyumnya. Berkati. Oh, mampu enak. Gak gitu. Kasut kerelaan hati memberitakan Injil itu juga harus dilakukan dengan kesabaran dan pengajaran. Itu pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu Saudara.
Kalau Bapak Ibu Saudara masih diam ditanya kapan terakhir kali memberitakan Injil, terus mikirnya lama, udah lama berarti udah lama nggak pakai sepatu. Coba dilihat kakinya, mungkin sudah lecet. Mulai hari ini mau pakai sepatu, amin. Mau pakai sepatu untuk terus memberitakan Injil. Selanjutnya, Efesus 6 ayat 15. Kita tutup deh sebelum kita melanjut ke armor terakhir, armor keempat. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kita harus ngomongin ini karena Bapak Ibu Saudara, Injil itu begitu penting supaya kita. Sebab barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai sini biasanya kita berhenti, kita nggak lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berkata seperti ini, ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau dalam bahasa Inggris NIV, Bapak Ibu Saudara, ayat 15. How timely is the arrival of those who proclaim the good news. Betapa indahnya, betapa mengagumkannya setiap orang yang selalu berjalan memberitakan Injil. Itu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan. Kita berdoa, Tuhan, saya percaya Indonesia diselamatkan. Terus Tuhan menanyakan ini. Engkau ingin Indonesia diselamatkan. Bagaimana mereka percaya aku kalau nggak ada yang memberitakan? Loh, ditanya balik sama Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Gitu. Padahal ayatnya bilang utuslah aku. Kita seringkali kalau ngomongin beritain Injil, Tuhan saya berat lidah. Siapa yang bilang Injil itu harus diberitakan dengan mulut saja? Bukankah dengan tindakan kita juga sudah memberitakan Injil? Dikasih nota kosong ditolak. Saya dulu kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sombong ya. Tapi dimanapun, sampai bos saya tuh pernah bilang, Gerald dikasih nota kosong malah ditolak, aneh emang. Karena nota kosong itu buat saya malah paling berbahaya. Saya bisa nulis berapapun di situ. Ada yang pernah seperti itu, katakan amin tapi pelan. Susah ya ngadepin nota kosong gitu ya. Paling susah itu nota kosong, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada isinya enak, kita tinggal diganti duitnya. Tapi kalau orang yang jualan ini bilang mau nota kosong atau nota ada isinya, lah ini sudah mulai kalkulasi ngitung. Kalau nota kosong tak naikin 10% lumayan. Tapi saat kita bilang no sama nota kosong, bukankah kaki kita sedang pakai sepatu yang paling kuat? Amin. Bukankah kita sedang memakai baju zirah karena kita tidak mengikuti emosi kita? Bukankah kita sedang mengikat karena kita berdasar pada kebenaran? Selanjutnya, Efesus 6 ayat 15. Selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara? Perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebelum saya bahas soal iman, karena iman sudah diberitakan kemarin di minggu pertama, saya akan membahas dulu apa bedanya kegunaan perisai dengan baju zirah keadilan. Sama-sama melindungi kan? Baju zirah keadilan bisa menahan segala panah api dari si jahat dari semua arah, tapi perisai bisa diarahkan. Perisai itu ngomongin panah-panah yang spesifik datang sama kita. Kalau baju zirah keadilan, kita akan melakukan segala yang benar sesuai yang tertulis dalam Alkitab whole, seluruhnya. Namun panah api dari si jahat yang benar-benar menyerang kita secara pribadi bisa kita arahkan perisainya. Lalu apa itu iman? Kita sudah ingat ya, iman di Ibrani 11. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan baca ayat yang lain soal iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Langsung dikasih tahu iman itu apa? Orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman itu artinya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa kita dengan dunia? Apa bedanya iman orang percaya sama dunia yang tidak punya iman kepada Yesus? Dunia bergerak sesuai dengan keadaannya. Dunia percaya ada hari baik, ada hari buruk. Ada hari sial, ada hari untung. Namun anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan merancang segala sesuatu untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Walk by faith atau berjalan dalam iman itu soal melihat segala sesuatu yang gak kelihatan di depan. Segala sesuatu yang kita gak tahu akan ada di depan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Itu perisai terkuat yang pernah ada di dunia. Dan perisai itu harus kita pegang seumur hidup kita. Karena dunia akan tenggelam. Dunia itu sementara. Saya kalau bercanda sama anak-anak youth, kemarin banget saya baru bercanda sama anak-anak youth. Ada di sini yang lihat kuburan besarnya semobil gitu. Jadi habis dikubur mayatnya terus mobilnya juga ikut masuk. Gak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Mobilnya bakal stay ya. Terus biasanya nanti rebutan hak miliknya. Ini jadi punya siapa gitu. Tuhan Yesus berkata bahwa harta di bumi itu bakal dimakan sama ngengat dan karat. Tapi kalau engkau mengumpulkan harta di sorga, engkau akan menemukannya dengan berkelimpahan. Dan itu adalah iman. Iman itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya. Berjalan dalam Tuhan Yesus. Kita akan baca ayat selanjutnya dari Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 29 sampai 32. Supaya kita mengerti bagaimana iman itu akhirnya bertindak dan bagaimana akhirnya iman itu bisa jadi hidup kita. Ibrani 11 ayat 29 sampai 32. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Bapak Saudara, iman itu selalu ngomongin tokoh-tokoh ini, tapi bukan yang jadi mujizat mereka yang diomongin, tapi soal bagaimana mereka percaya penuh kepada Tuhan. Saat mengelilingi tembok Yeriko, saya akan ngomongin sedikit soal Yeriko. Bapak Saudara, kita mungkin melihat itu sebagai cerita sekolah minggu yang biasa karena kita udah terlalu sering dengar, tapi bagaimana kalau kita ada di tempat mereka 6 hari mengelilingi tembok itu tanpa suara. Itu orang di dalam tembok itu ngeliatin, gak apa-apa tau. Lu 1 hari masih oke. 2 hari sudah mulai ngomel orang di dalam tembok. Waktu hari kelima orang-orang, loh, gak ngomong belas ya. Bahkan di hari ke-7 mereka mengitari 6 kali tanpa suara. Dan di putaran ke-7 mereka bersorak-sorai. Dan temboknya runtuh. Orang-orang yang bilang itu, mereka bilang apa? Habis semuanya, dibantai habis. Namun bagaimana kita jadi orang-orang yang mengitari itu? 1 batu pun Alkitab berkata tidak ada yang jatuh dari tembok. Bukankah itu iman? Kok gak ada kegerakan sama sekali? Kita beriman punya gereja, kok gak ada donatur sama sekali? Gak kelihatan apa-apa. Betul ya? Kita berdoa untuk pekerjaan yang bagus mungkin buat anak-anak muda. Ngirim lamaran gak dapat. Gak gol-gol, gak ada klien yang datang. Itu yang dirasakan oleh orang-orang Israel saat mengelilingi tembok Yeriko. Kalau beneran Tuhan harusnya ada 1 batu jatuh loh. Gak ada sama sekali. Namun Alkitab tidak pernah mencatat bahwa mereka mengeluh. Mereka tetap dalam diam. Muterin itu. Abraham, Tuhan bilang sama dia, pergi di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau jadi Abraham, saya aja kalau jadi Abraham saya males. Gimana Tuhan? Pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu.
Kita kalau pergi tanpa Google Map udah bingungnya minta ampun ya. Sudah temui saya di Malang gitu. Kita udah nyampe Malang, udah di bawah gapuronya Malang, kita udah telepon terus, Sherlocknya mana? Saya harus kemana ini loh? Abraham itu bilang, di negeri yang kutunjukkan kepadamu, pergi. Itu loh iman. Kita lanjutkan ke perikop selanjutnya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Di situ akan ditunjukkan bagaimana iman itu bekerja. Tapi kita nggak bisa lihat apapun di depan sana karena iman itu nggak kelihatan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam, lagi-lagi tujuan utamanya, poin utamanya selalu Tuhan Yesus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Anda boleh bawa perisai iman, tapi kalau perisai iman itu tujuannya bukan Tuhan Yesus, pemimpinnya bukan Tuhan Yesus, perisai itu sama aja kayak kerdus, bakal robek, bakal rusak. Makanya Alkitab bilang, dari segala macam saksi-saksi iman yang sudah ditunjukkan di Ibrani 11, itu ngomongin semua soal iman. Di perikop selanjutnya, di perikop 12 diterangkan bahwa yang memimpin kita dalam iman dan memimpin kita dalam kesempurnaan hanyalah Tuhan Yesus. Gak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus. Oke, saya sudah percaya kepada Yesus. Lalu apa selanjutnya? Apa arti iman selanjutnya selain percaya kepada Yesus? Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, iblis juga percaya sama Yesus. Iblis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan iblis? Nah, mulai ada yang mungkin mikir, oh ada ayatnya entah itu iblis percaya kepada Tuhan. Ada, Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Apa bedanya kita sama setan? Apa bedanya kita sama iblis? Mereka dan kita sama-sama percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan tapi mereka tidak bergantung sama Tuhan. Kita percaya Tuhan dan kita bergantung sama Tuhan. Itu bedanya iman sama kepercayaannya setan-setan dan kepercayaannya dunia terhadap Tuhan. Makanya ini roh yang paling berbahaya di dalam kekristenan. Saya percaya Tuhan kok, saya ke gereja kok, tapi dosa jalan terus. Karena mereka tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka hanya percaya Tuhan, dan Alkitab bilang ya setan pun juga sama, percaya bahwa Tuhan itu satu. Setelah keselamatan baru apa? Kita lihat lagi satu ayat Bapak Ibu Saudara untuk menutup soal iman. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus menggambarkan iman dengan sangat baik. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita semakin kuat dalam iman. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita baca dengan lantang ayat 18, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari-hari ini kita mau lihat apa? Yang kelihatan depan mata kita. Dompetku kena penyakit Pak, kanker Pak. Tak buka gak ada mujizat Pak. Tak doakan, tak buka lagi gak ada mujizat. Gitu. Kalau katanya Pak Charlie, pernah gak kita Bapak Ibu Saudara rekening tuh minta maaf sama kita? Mohon maaf karena tidak ada uang, karena tidak ada saldo. Itu yang kelihatan.
Tapi saya selalu bilang di sini, yang tidak kelihatan adalah ekonomi kerajaan sorga itu baik-baik aja. Gak ada yang bisa mengganggu ekonomi kerajaan sorga. Malah ekonomi kerajaan sorga bilang kalau engkau mengumpulkan harta di dunia, itu bisa digerogoti. Tapi kita dituntut untuk jadi saluran berkat. Ada di sini yang memberkati orang lalu jadi miskin? Gak ada ya. Saya yakin gak ada. Saat kita menjadi saluran berkat, Tuhan akan memampukan kita untuk mendapat berkat lain untuk dipercayakan kepada orang lain. Dan itu iman. Kelihatannya gak mungkin. Tapi Paulus bilang, kita gak peduli sama yang kelihatan. Kita peduli sama yang gak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Yang gak kelihatan kekal. Selanjutnya, the helmet of salvation. Ketopong keselamatan. Ayat 5, Efesus 6, ayat 16, mohon maaf. Armor of God yang kelima. Dan terimalah ketopong keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ketopong di sini pakai bahasa Inggris helmet. Nah, kalau udah ngomongin helm ini udah tahu ya. Apa yang dilindungi? Di kepala ada apa? Ada otak, ada pikiran. Helmet of salvation. Helm keselamatan itu ngomongin soal bagaimana pikiran kita selalu dilindungi sama keselamatan. Apa itu keselamatan, Bapak Ibu Saudara? Kita harus tahu dulu keselamatan itu apa supaya kita dilindungi pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Keselamatan adalah saat Tuhan Yesus membawa kita dari warga dunia menjadi warga kerajaan sorga. Atau saya akan persingkat. Keselamatan adalah saat kita diterima menjadi anak-anak Allah. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Amin. Nah, saat kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita pakai helm itu, oh, aku anak Allah. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tadi kita sudah ngomongin bahwa posisi kita yang benar adalah hamba. Namun Alkitab juga berkata bahwa posisi kita adalah anak Allah. Saya mau tanya, ada nggak bapak di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang kalau anaknya minta sesuatu, kita langsung lupa? Pasti dipikirkan kan? Random aja, mah aku minta mobil gitu. Gak ono duit Tapi di dalam kamar kita mikir ya, besar ya. Iya, saya butuh ya anakku ya. Loh, kalau bapak dan ibu di dunia aja seperti itu, apalagi Tuhan kita. Dia Bapa yang sempurna kok. Dia Bapa yang kekal, yang tahu kebutuhan kita. Saya pernah bilang di sini, kata tidak dari Tuhan itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, saat anak kita masih kecil dulu, terus saya dulu pernah gitu ya, ya bahkan mungkin anak-anak kecil juga sering minta es krim pas batuk. Ada orang tua di sini yang bilang oke, padahal sudah gitu kan. Terus dibeliin, oke tak beliin. Ini yang coklat yang tambah menggarai watukmu tambah jegil gitu, enggak kan? Tapi bilangnya langsung apa? Enggak. Kau masih batuk gitu loh. Kadang kita itu berpikir bahwa Tuhan itu mengasihi kita saat Tuhan bilang iya. Padahal saat kita jadi orang tua, saat kita mengatakan tidak, bukankah kita juga mengatakannya dengan penuh kasih? Amin. Saat kita mengatakan tidak kepada anak kita, bukankah muatannya juga kasih? Ada yang mengatakan tidak sama anaknya karena benci. Oh, kones, gak usah skiriman-skiriman. Kita nono gitu. Ada yang bilang gitu sama anaknya. Ayo es krim mana, kita nono kan. Gak oleh mlebu omah gitu. Anaknya masih umur 2 tahun gitu. Diam depan pintu gitu, gak bisa masuk. Karena udah dititeni. Aku harus ditanyai sama tetangga lo, kenapa dititeni sama mamaku pak gitu. Kan gak mungkin. Saat kita mengatakan enggak kan, bukankah itu penuh dengan kasih kan? Atau anaknya datang bawa pacar beda agama, mama gak suka. Tapi aku sayang ma, dia mau ke gereja. Enggak, tapi mama gak suka. Mama ini gak sayang be aku. Loh, justru karena mamamu tuh sayang sama kamu, makanya dibilang enggak. Gitu loh. Justru karena papamu itu sayang sama kamu, makanya dibilang enggak. Saya lihat di berita itu Bapak Saudara, ada anak minta motor kelas 1 SMP, ditendang pintunya sampai lepas. Duak gitu. Dibeliin Satria sama papanya. Jalan bentar kecelakaan. Loh kan wis dibilangi ojo, kok tetep aja.
Ketopong keselamatan tuh ngomongin itu Bapak Ibu Saudara. Kita itu anak Allah dan saat Tuhan mengatakan tidak kepada kita, ingat saat kita mengatakan tidak pada anak kita, bahwa itu juga penuh kasih. Kita itu anak-anak Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan semua yang kita minta dikasih sama Tuhan. Tapi semua yang kita butuhkan bakal dikasih sama Tuhan. Nah kalau nggak dikasih berarti itu kita nggak butuh. Saat kita berdoa, Tuhan aku mau mobil. Terus Tuhan tanya balik, buat apa? Ya biar satu keluarga bisa enak, saya sudah tua Tuhan. Kaki saya sakit dan sebagainya. Anak saya sudah banyak, sudah ada cucu. Saya butuh mobil Tuhan. Oke. Dikasih Avanza, ngomel sama Tuhan. Kok Avanza sih Tuhan, Fortuner lah enak. Lu katanya mobil. Gitu ya. Tuhan itu ya apa sih? Kalau misalnya kita mikir Tuhan itu kita gimana gitu? Harus ini Tuhan atau lagi loh kok minta mobil tapi belinya mobil yang isi 2. Terus Tuhan itu kayak berdecak pinggang gitu mungkin di atas. Kalau saya jadi Tuhan gitu mungkin ya. Loh, jarene kayak keluarga ya kok isi lurut toh mobilnya. Gitu. Ternyata buat gaya-gayaan toh. Ada lagi yang butuh HP buat komunikasi Tuhan. Dikasih HP sama Tuhan. Kok enggak iPhone Tuhan loh? Ya apa sih? Ketopong keselamatan tuh sadar bahwa kita itu adalah anak Allah dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Perikopnya gembala yang baik. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat 28, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini loh perkataan Papa kita. Engkau tidak dijanjikan untuk hal-hal yang kelihatan, tapi engkau dijanjikan bahwa engkau akan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu lebih dari cukup? Itu jauh lebih dari cukup. Dari apapun yang terlihat di dunia, saat Bapa kita bilang, nak, kamu tak kasih hidup yang kekal, kamu pasti hidup. Dan gak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari aku. Itu menenangkan, itu romantisnya minta ampun Bapak Ibu. Sadar bahwa saya gak bisa direbut sama siapapun. Kita lihat lagi satu ayat untuk menutup soal keselamatan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Mungkin ada yang mencari ayat ini dan gak pernah menemukan. Ini ada ayatnya Bapak Ibu. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Didetailkan sama Paulus. Semuanya gak ada yang bisa misahin kita dari Allah. Dan kalau Allah kita sudah mengalahkan maut, bukankah kita yang anak-anaknya juga sudah mengalahkan maut? Pakai helm itu setiap hari. Tapi aku naik mobil Pak, enggak, kita gak lagi ngomongin perjalanan. Ada aja counternya orang Kristen, saya gak mau pakai helm keselamatan Pak, saya naik mobil gitu. Lucu kalau pakai helm di mobil. Ini helm spiritual Bapak Ibu Saudara. Helm roh kita. Untuk kita selalu memakainya, pikiran kita selalu memikirkan soal keselamatan yang Tuhan beri deh kepada kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tidak akan bisa direbut oleh dunia. Bahwa kita pasti menang apapun pertandingannya. Terakhir, pedang roh. Efesus 6 ayat 16. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Semuanya tadi defense ya Bapak Ibu Saudara, untuk pertahanan. Ikat pinggang untuk menyatukan semuanya, baju zirah keadilan untuk menahan semuanya, perisai untuk bertahan, ketopong keselamatan untuk bertahan, sepatu juga untuk kita melindungi kaki kita, baru akhirnya kita bisa menyerang iblis dengan pedang. Apa itu pedang roh? The sword of spirit,
yaitu Word of God. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke bahasa Yunani. Firman Allah di sini nggak pakai kata logos, Bapak Ibu Saudara, tapi pakai kata yang sering kita dengar, yaitu rema. Sama-sama katakan rema. Nah, saat kita bilang sudah dapat rema, semoga semua yang di sini mendapat remanya. Nah, apa arti rema yang sebenarnya? Saat pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah bilang rema, apa sih arti rema yang sebenarnya? Kita dapat rema itu maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, dalam konteks teologi, rema itu artinya adalah firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita oleh Roh Kudus. Logos adalah firman Tuhan yang kekal dan abadi. Begini Bapak Ibu Saudara, saya berikan contoh sederhana. Kita baca Alkitab nih, ya, soal penciptaan. Nah, kita sedang membaca logos, firman Allah yang hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gitu kan. Kita baca itu. Rema itu apa? Rema itu saat 2 atau 3 kali kita baca, kita akan mendapatkan tiba-tiba pesan dari Tuhan. Bahwa, oh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi logos dan rema tidak boleh dipisahkan. Ada di sini Bapak Ibu Saudara yang baca ayat 10 atau 20 tahun lalu, nggak ngerti artinya. Tapi saat baca lagi tahun ini mungkin dapat artinya. Itu namanya rema. Yang kita baca setiap hari itu namanya logos. Logos dan rema tidak boleh dipisahkan. Jadi gak boleh ada orang yang bilang aku mau dapat rema dari Tuhan, Roh Kudus bicara sama aku. Gak boleh. Karena Roh Kudus akan memberikan kita rema saat kita percaya kepada logos. Saat kita percaya pada firman. Baru akan disingkapkan hal-hal baru oleh Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita dalam keseharian kita. Firman Allah yang di dalam ayat ini mengatakan bukan logos. Jadi bukan saat kita menyerang orang lain dengan firman Tuhan. Tapi saat kita mengerti firman Tuhan dari apa yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Kita akan baca soal Roh Kudus karena bentar lagi ada Pentakosta. Yohanes 14 ayat 26. Ini yang harus jadi catatan Bapak Ibu Saudara saat orang mengklaim bahwa mereka mendapatkan rema. Saya dapat rema baru. Dari ayat yang saya baca. Tapi ternyata remanya bertentangan sama Alkitab. Bertentangan sama gereja seluruh dunia gitu. Doktrinnya baru. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 26. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lagi-lagi poinnya adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memberikan kita rema, singkapan-singkapan firman, itu selalu mengingatkan kita akan apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Saat kita mendapatkan rema yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bukan rema. Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan apapun yang pernah Yesus ajarkan. Itu selalu berkesinambungan. Makanya logos dan rema tidak boleh dipisahkan. Firman Allah dan penyingkapan dari Roh Kudus tidak boleh dipisahkan. Kita membaca firman supaya kita dapat rema. Dan kita mendapat rema supaya kita bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan pedang? Apakah firman Tuhan dipakai untuk menyerang? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat gitu. Kita bilang begitu sama orang-orang yang berdosa. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Pedang roh itu? Kita akan baca ayatnya. Ibrani 4 ayat 12. Kenapa firman Allah disebut sebagai pedang? Ibrani 4 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Soul and spirit, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara nangis, Bapak Ibu Saudara tersentuh sama ayat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanan, kok kananku baca malah main game, kok kiriku malah baca WA. Dan cuma Anda tok yang nangis, bukan Anda yang salah. Hari itu Roh Kudus sedang merobek jiwa dan rohmu.
untuk memberi kita tahu, memberi kita pengertian apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang mau disingkapkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pedang roh itu adalah pedang yang sangat kuat. Karena dia nggak menembus daging tapi langsung jiwa dan roh. Makanya ada banyak orang yang bersaksi mereka diubahkan hanya dengan satu ayat. Tapi saat orang lain mendengar kesaksiannya, orang lain biasa aja ayatnya. Karena Roh Kudus sedang merobek jiwa orang itu, tapi belum yang orang lain. Mungkin orang ini belum pernah masuk dalam logosnya Tuhan. Itu pedang roh. Itu rema yang disebut dalam perlengkapan senjata Allah. Lalu bagaimana cara kita melakukan perlengkapan senjata Allah ini? Memakai semuanya. Hari per hari. Kita baca ayat selanjutnya tadi. Efesus 6 ayat 18. Nah ini akan jadi akhir dari khotbah saya Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paulus menutup. Kalian semua pakailah perlengkapan senjata Allah. Seluruhnya. Tapi Paulus menutup dengan berdoalah. Berdoalah untuk memakai itu semua. Hari ini saya mau bilang sama Ibu Saudara. Ayat 10-nya kita lihat. Efesus 6 ayat 10. Kita pakai semua perlengkapan senjata itu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Pakai semua senjata itu, senjata Allah itu di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara. Besok pagi saat bangun dari tidur. Saya tantang Bapak Ibu Saudara untuk melakukan ini. Mau gak kita berdoa, terus kita pasang satu-satu perlengkapan senjata Allah. Jadi bangun gitu ya, ngantuk gitu. Gak langsung pegang HP. Gak langsung mikir hari ini masa apa ya gitu. Tapi berdoa dulu, Tuhan. Hari ini aku mau pakai ikat pinggang kebenaran. Untuk membuatku mengerti semua isi hatimu. Hari ini aku pasang baju zirah keadilan. Baju zirah yang memampukanku untuk mengontrol semua emosiku. Aku juga pakai kasut kerelaan hati untuk memberitakan Injil Tuhan. Sehingga dimanapun kau bawa aku hari ini, aku akan beritakan Injil-Mu. Tuhan, aku juga mau pakai perisai iman supaya aku bisa memadamkan panah api si jahat. Izinkan aku melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan bersama Engkau. Tuhan, aku mau pakai ketopong keselamatan supaya seluruh hariku, sepanjang hari ini, pikiranku hanya dipenuhi oleh keselamatan. Dan terakhir Tuhan, aku bawa pedang roh. Supaya aku bisa menahan panah api si jahat. Sekaligus aku bisa membawa banyak orang yang terikat dengan pedang roh yang bisa menembus jiwa dan roh. Saya mau tantang Bapak Saudara untuk melakukan ini besok pagi. Dan lihat perbedaannya. Karena saat engkau pakai ini, tiba-tiba bangun-bangun gitu ya, keluar. Si anak gadis belum bangun. Kita yang biasanya udah mulai teriak. Kok belum bangun jam segini? Kita mengingat, oh saya pakai baju zirah keadilan. Nah, sudah jam berapa ini? Masih tetap gak bangun. Kita pakai pedang roh. Ya, kita bilang belajarlah kepada semut. Lalu saat kita keluar, ada PKK, risan ibu-ibu PKK. Belum mulai, ada ibu-ibu satu. Sampai tahu gak orang sebelah itu? Kita langsung pasang perisai iman. Dar gosip ditangkis. Gak, saya gak mau sama gosip. Set. Tapi sampai tahu gak, anaknya itu loh, tiba-tiba gak kuliah. Des. Ditangkis. Terus saat ada orang bilang, keadaan dunia gak baik-baik saja ini, ekonomi hancur. Wes salah kita ini wes. Susah ini gak bisa hidup kita. Kita ingat paginya kita kan sudah berdoa supaya kita pakai ketopong keselamatan. Helm yang membuat kita selalu berpikir hal-hal yang baik. Bahwa semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Saya tantang ini Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak akan ada bedanya 1-2 hari. Tapi kalau setiap hari saya ingat soalnya. Dulu saat saya youth, kakak
Kakak rohani saya, ketua youth saya itu selalu berdoa ini sebelum kita pelayanan. Mungkin Odi ingat gitu. Dia selalu berdoa seperti ini sebelum kita pelayanan. Hari ini kami pakai perlengkapan senjata Allah Tuhan. Dia sebutkan satu-satu. Dan kita melayani. Tenang, aman. Kenapa? Karena kita pakai itu piece by piece. Satu demi satu. Kita pakai itu dan kita beriman bahwa kita memakainya, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk memakai. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan dari saya. Semoga ini bisa menutup rangkaian seri khotbah kita soal wilayah musuh, soal musuh kita yang sebenarnya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, perlengkapan senjata Allah akan selalu memampukan kita untuk melawan si jahat. Namun syaratnya satu, pakai itu dalam Tuhan. Sehingga nanti di perlombaan yang akhirnya pasti kita menangkan ini, kita ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang benar-benar taat dan setia kepada Dia. Mari bangkit berdiri, kita berdoa.